Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat belajar. Bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran kimia. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal kimia yang berkaitan dengan ikatan kimia. Kita masuk ke soal nomor 1. Diketahui atom unsur P dengan nomor atom 10, Q dengan nomor atom 11, R dengan nomor atom 17, dan S dengan nomor atom 18. Pasangan unsur yang dapat berikatan secara ionik adalah. Nah, di sini kita akan mau mencari ikatan ionik, maka terlebih dahulu kita konfigurasikan atau unsur-unsur tersebut. Yang pertama P, nomor atom 10, konfigurasinya adalah 28. Kita harus ingat bahwa kalau elektron valensi 8 berarti sudah stabil. Berarti kemungkinan untuk berikatannya itu sangat kecil atau bahkan tidak mungkin. Kemudian Q nomor atom 11, 281. Valensinya 1, maka dia akan melepas 1 elektron. Kemudian R17, 287. Valensinya 7, maka dia akan menangkap 1 elektron. Kemudian S18, 288. Terakhirnya ini 8, berarti dia juga sudah stabil, sama seperti P. Maka dari konfigurasi ini bisa kita cari jawabannya adalah yang memungkinkan, itu yang melepas dan menangkap elektron. Nah, kemudian kita harus ingat dulu apa itu ikatan ionik. Ikatan yang terjadi karena adanya atom yang melepas elektron dan ada yang menangkap elektron atau serah terima elektron. Nah, sehingga pas dengan jawaban yang ini, satunya melepas, satunya menangkap, maka pasangannya adalah Q dan R, atau jawabannya tadi yang B. Soal nomor 2, jika atom unsur G punya nomor atom 15, nomor masanya 31, berikatan dengan atom unsur Cl dengan nomor atom 17, nomor masanya 35,5. Maka rumus senyawa dan jenis ikatan yang terjadi berturut-turut adalah. Nah, di sini sama langkahnya ya, kita juga harus mengkonfigurasikan dulu unsur tersebut. Nah, di sini ada dua data. Yang kita pakai yang ini, nomor atom itu yang di bawah, yang dipakai 15 dan 17. Yang pertama G dengan nomor atom 15, konfigurasinya adalah 285. 5 untuk menjadi stabil elektron valensi harus 8, berarti 5 untuk menjadi 8 membutuhkan 3 elektron lagi. Kemudian Cl17, 287. Untuk menjadi stabil, angka 7 ini membutuhkan 1 elektron lagi supaya menjadi 8. Nah, di sini ternyata dua-duanya membutuhkan. Dari sini saja kita sudah bisa memperkirakan bahwa ikatannya adalah kovalen. Kenapa kovalen? Karena dua-duanya saling membutuhkan. Nah, kemudian rumusnya terus gimana? Rumus senyawanya ya, apakah G2Cl, GCl dan seterusnya. Kita lihat di sini. Di sini membutuhkan 3 elektron, yang Cl-nya membutuhkan 1. Maka cara gampangnya ya kita silangkan saja. Jadi kita silangkan saja di sini. Jadi yang 3 dikali 1, yang 1 dikali 3. Nah, maka Cl-nya ada 3, G-nya ada 1. Di mana jawabannya? Cl-nya ada 3, G-nya ada 1. Nah, ini G-nya 1, Cl-nya 3. Ikatannya adalah kovalen karena dua-duanya saling membutuhkan. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 3.
pasangan senyawa di bawah ini yang keduanya mempunyai ikatan kovalen non-polar. Maka sebelumnya harus ingat dulu apa itu polar dan apa itu non-polar. Nah, yang pertama, kovalen polar. Cirinya adalah ada elektron bebas, ikatannya tidak sama kuat, bentuknya asimetris. Sedangkan kovalen non-polar tidak ada elektron bebas, ikatannya sama kuat, kemudian simetris. Nah, dari jawaban yang ada di sini semuanya, HCl, H2O, BF2 sampai ke H2O sini, yang masuk ke polar yang mana? Nah, yang masuk ke polar itu adalah HCl, kemudian H2O, kemudian NH3. Yang pertama kita bahas HCl dulu. Kenapa HCl itu polar? Kita lihat ini asimetris. Asimetris itu bentuknya tidak simetris. H dengan Cl tentunya bentuk molekulnya akan beda kan? Karena H dengan Cl beda unsur akan beda bentuk molekul. Ada yang bentuk molekulnya besar, ada yang bentuk molekulnya kecil. Nah, atau kalau secara gambar lebih sederhananya seperti ini aja, H dengan Cl kalau digambarkan kemudian kalian bagi tengah-tengahnya. Misalnya kayak gini, H dengan Cl, kemudian bagi tengahnya ini H dengan Cl. Kanan dengan kiri ini cerminnya ibaratnya ya, kanan dengan kiri nggak sama, berarti di sini asimetris. Itu cara mudahnya seperti itu. Kemudian H2O, H2O kalau kita gambar seperti ini kelihatannya simetris, kan? H-nya 2, O-nya 1, di sini O, di sini H, di sini H, kan? Ketika dibagi 2 memang kelihatannya simetris. Ada H sebelah kiri, sebelah kanan ada H. Tapi diingat O ini di sini punya nomor atom, O ini punya elektron yang tidak dipakai atau adanya elektron bebas. Nah, O dengan H yang dipakai hanya 1. Di sini dipakai 1, di sini juga dipakai 1 untuk berikatan dengan H. Berarti ada berapa lagi milik O? O ini kan totalnya ada 6. Dipakai 1, 2. Berarti sisanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti dia punya 2 pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Berarti ini ada elektron bebas. NH3 kita gambar juga nanti sama seperti ini. Jadi N-nya 1, H-nya 3. Sini misalnya. Ini kita tarik garis ini datar seperti ini. Kan nggak simetris ini. Di bawahnya ada H, di atasnya nggak ada H, berarti asimetris. Maka masuknya ke kovalen polar. Kemudian berikutnya, manakah yang masuk ke kovalen non-polar? Nah ini, yang masuk ke kovalen non-polar adalah CH4 dan Cl2. CH4 kalau kita gambarkan itu pasti bentuknya nanti simetris ya, karena di sini C tengah-tengah, nanti H-nya ada 4 mengelilingi. Ada C, di atas ada H, di bawah ada H, kiri ada H, kanan ada H, kan seperti ini. Nah, ini kalau mau tarik garis vertikal kanan dengan kiri simetris, ya. Kalau kita mau tarik garis horizontal pun atas dengan bawah akan simetris. Ada H, ada H. Ini masuknya ke non-polar. Kemudian Cl2 kalau kita buatkan gambar juga sama. Cl berikatan dengan Cl, tarik garis tengahnya juga simetris. Kemudian yang lainnya lagi yang belum ada adalah BF2 dan KCl itu bagaimana? Nah, untuk BF2 dan KCl itu masuknya ke ikatan ionik, jadi bukan kovalen. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Kemudian soal yang berikutnya, unsur P dengan Z sama dengan 15. Z itu nomor atom ya. Jadi P nomor atom 15, Cl nomor atom 17, membentuk PCl3. Banyaknya pasangan elektron bebas pada atom pusat dalam senyawa tersebut adalah: pertama, konfigurasikan dahulu
P valensinya itu 5, kemudian Cl valensinya itu 7, membentuk PCl3. Berarti kalau kita gambarkan ya seperti ini, P-nya 1, Cl-nya 3. Cl punya 7, P punya 5. Kita tuliskan di sini, ini kan membutuhkannya 3 lagi. Berarti 5 ini yang dipakai untuk perikatan itu sebanyak 3. Jadi di sini ada 1, di sini ada 1, di sini ada 1. Maka lebihnya ada 2. Kemudian Cl kan 7, membutuhkannya 1. Pas nih, Cl butuh 1 lagi. Maka di sini Cl-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini perikatan. Nah, yang dipakai perikatan masing-masing 1 elektron. Nah, dari sini maka ada istilah pasangan elektron ikatan atau PEI dan pasangan elektron bebas. Yang berikatan itu yang ini, 1 pasang, 1 pasang, 1 pasang. Jadi ada 3 pasang elektron yang berikatan. Yang bebas yang mana? Yang bebas yang dilihat hanya di atom pusat. Atom pusat itu yang tengah-tengah atau P. Berarti yang tidak berikatan di P ada 2 elektron. 2 elektron ini berarti 1 pasang. Berarti PEB-nya adalah 1 pasang. Maka PEB-nya adalah ini. Jawabannya adalah B. Nah, demikian pembahasan soal pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, karena akan ada video-video berikutnya pembahasan soal yang lain. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.